kita kan udah mendapatkan uang dari karyawan baru itu. Kamu tenang aja, kalau masalah pembagian, aku bakal memberikan bagian yang lumayan buat kamu. Tapi mereka berdua yang udah melakukan semua ini. Yang penting aku udah dapat bukti sekarang. Vin, sini. Itu siapa laki-laki itu? Ini Karyawan baru ya? kesempatan banget buat nganjur Putri. Aku bakal foto, kemudian aku bakal ya kasihkan sama Pak Arif. Jadi Arif kemana ya? Dia bilang mau janjian di sini. Tapi kok masih belum datang juga? Ada masalah apa lagi sih? Atau jangan-jangan masalah yang dulu yang belum dia selesaikan ya? Arif. Seharusnya kalau ada apa-apa, dia tuh cerita yang sebenarnya sama aku. Kalau misalkan nggak ada masalah, seharusnya Anda nggak keberatan kalau misalkan aku datang ke kantornya. Duh, jadi penasaran banget. Rif, Pak Bayu, maaf Pak, saya agak telat soalnya barusan masih kehujanan di jalan. terus kamu ngapain bawa motor, Rif? Iya, Tumben-tumbenan. iya Pak, biar cepat aja soalnya kan ini lagi hujan-hujanan juga, takutnya macet di jalan malah lebih lama saya datang ke kantor Pak. Iya. Gimana? Kayaknya ada masalah serius yang mau kamu sampaikan sama aku, Rif. Iya, beberapa minggu terakhir ini emang ada masalah yang sangat sulit saya pecahkan Pak, dan ya saya bingung untuk ngambil jalan untuk menentukan siapa yang emang ada di balik semua ini. Dan saya kalau ada beberapa kecurigaan sama beberapa karyawan, tapi kalau misalkan saya ngambil tindakan dengan tergesa-gesa, takutnya saya dibilang ya atasan yang hanya melakukan pekerjaan yang seenaknya aja, seperti tanpa harus kita cari apa penyebabnya gitu. Ternyata tetap masalah itu. Terus untuk open rekrutmen karyawan itu gimana, apa mereka udah mulai masuk sekarang? Ya tentang masalah itu saya kemarin udah konfirmasi sama bagian personalnya, katanya ya emang untuk karyawan baru dimulai untuk hari ini kerjanya Pak. Dan itu juga kita open rekrutmen banyak banget ya, mungkin sekitar 20 sampai lebih gitu. Ya karena emang kan di perusahaan tempat kamu itu memang butuh karyawan banyak sekarang. Ya kalau bisa jangan cuma segitu, karena bagian staff juga masih kosong semua kan. Dan juga jangan lupa OB, cleaning service, satpam, semuanya kamu juga rekrutmen juga. Karena emang kan karyawan lamanya udah aku pindah semua. Terus mungkin orang-orang yang bareng sama kamu sekarang itu nggak ada yang kenal sama aku. Ya mungkin cuma tahu nama aja, tapi mereka nggak tahu wajah aku. Karena aku juga belum pernah ketemu sama mereka, termasuk orang-orang di bagian penting di perusahaan yang aku percayakan sama kamu. Ya udah, gini aja Rif. Kamu bentar lagi kamu balik ke kantor kamu. Kamu bawa mobil aku. Jangan bilang sama karyawan-karyawan kamu kalau misalkan aku mau ke sana. Bilang aja mobil ini mobil kamu yang baru lah. Terus Pak Bayu nanti kalau misalkan mobilnya saya bawa, aku naik motor kamu. Kamu pokok ikutin apa kemauan aku supaya rencana aku ini bisa berjalan dengan lancar dan aku pecahkan hari ini juga. Karena nggak baik juga kalau masalah ini kita biarkan terlalu lama. Coba kamu bilangnya dari dulu,
mungkin aku udah selesaikan. Tapi nggak apa-apa. Itu juga pembelajaran buat kamu supaya kamu tahu gimana caranya menyelesaikan secara bijaksana. Iya Pak. Saya harap masalah ini cepat selesai dan nggak ada beban lagi dalam pikiran saya supaya saya bisa melaksanakan tugas saya dengan baik. Ya udah, kalau kayak gitu, ini kan udah agak siang ya. Mending kamu sebentar lagi langsung balik ke kantor kamu, dan aku bakalan nyusul nantinya. Oh ya, aku mau nanya Rif, orang yang kamu curigai itu ada berapa orang sih, Rif? Soalnya masalah dana ini, terutama masalah perekrutan ini, sebenarnya kemarin juga ada yang ngadu sama aku. Kan kontak pengaduannya itu kontak aku. Mereka katanya dimintai duit. Ya kalau masalah itu saya mencurigai ada beberapa orang yang terkait dengan itu. Ya saya curiganya ya emang di bagian divisi tertentu Pak. Soalnya kan ini berhubungan langsung dengan masalah tersebut. Jadi saya curiga di divisi tersebut ada beberapa orang yang emang bermain di belakangnya. Ya udah, kalau kayak gitu, mending sekarang kamu langsung balik, nanti aku bakalan nyusul. Soalnya aku masih ada urusan bentar. Oh, siap. Semangat lagi. Mana gak ada payung lagi di mobil. Ini karyawan pada kemana ya? Apa jangan-jangan belum datang karena hujan? Atau emang udah ada di ruangannya masing-masing? Wah, mobil baru nih Pak. Iya, aku dikasih reward sama Pak Bos. Dikasih reward. Ya enggak, soalnya kan kemarin ada masalah. Apa masalah itu udah kelar Pak? Maksud kamu? Ya tentang kejadiannya kemarin, kan Pak Arif dipanggil sama atasan. Kemudian Pak Arif kayaknya ya berat gitu loh Pak. Gini Fit ya, kalau misalkan ada masalah dan masalah tersebut belum selesai, mana mungkin Pak Bos ngasih saya mobil seperti ini? Ya bagus lah kalau kayak gitu kan. Saya cuma takutnya Pak Arif itu dipecat sama atasan gara-gara masalah yang kemarin. Kalau semuanya masalah udah selesai, saya ikut senang Pak. Oh jadi kamu khawatirin saya Fit ya? Iya Pak. Kirain kamu senang gara-gara saya dipanggil, terus kamu pikir saya bakal dimarahin sama Pak Bos? Ya kalau cuma dimarahin mah saya agak terlalu panik Pak. Takutnya Pak Arif itu dipecat Pak. Itu yang saya takutkan. Kalau masalah dimarahin kan nggak dipecat Pak. Kamu khawatir apa berharap atau mendoakan saya dipecat itu? Ya, saya khawatir Pak. Nggak ada maksud lain selain saya khawatir. Ini karyawan yang lain pada kemana? Udah ada di ruangan apa masih belum datang? Soalnya ini kan hujan. Oh, kalau masalah karyawan baru itu sebagian udah ada yang datang dan sebagian mungkin masih meneduh soalnya Pak hujan Pak. Oh iya kan kemarin saya juga belum tahu itu ada berapa karyawan yang baru yang direkrut sama perusahaan kita. Ya, soalnya kan kemarin juga kita buka lowongan besar-besaran. Soalnya saya nggak tahu pastinya orang yang kamu rekrut ke perusahaan ini ada berapa. Kemarin saya menyeleksi semua calon karyawan dan saya menetapkan sekitar 30 karyawan Pak. Banyak juga ya. Kamu udah uji mereka dengan baik enggak? Soalnya kan ya kita juga nggak sembarangan untuk rekrutmen ini, dan yang harus kamu pilih harus sesuai dengan posisi yang kosong. Jangan
kamu salah, nanti kamu pilih lulusan apa, kamu taruh di divisi apa. Pak Arif tenang aja, kalau misalnya itu saya sudah mengikuti prosedur perusahaan dan saya sudah bisa menilai kinerja mereka itu mau ditempatkan di bagian apa Pak. Pak Arif tenang aja kalau misalnya itu. Ya udah, nanti saya bakal datang ke divisi-divisi yang lain di mana ada karyawan-karyawan baru, sekalian saya mau lihat kinerja mereka dan sekalian saya mau berkenalan sama mereka. Soalnya kan saya juga belum tahu siapa saja karyawan baru yang masuk perusahaan. Iya Pak. Tuan kamu mana? Ini Pak. Ya kok tumben kamu sendirian, biasanya kalian kan selalu kemana-mana berdua. Windy masih ada di kantin Pak. Oh, udah di kantin. Iya. Belum, berarti dia udah nyampe kantor ini? Sudah dari tadi Pak. Kalau nyampainya udah bareng sama saya. Ya jangan sampai kalian ngasih contoh yang baik sama karyawan-karyawan yang baru. Karyawan yang baru udah taat, datang jam berapa, kalian malah telat. Ya kita nggak mungkin lah Pak telat untuk masuk kantor. Apalagi ini hari pertama karyawan baru itu masuk ke kantor. Kalau semuanya saya telat, saya memberikan contoh yang tidak baik terhadap karyawan baru ini Pak. Ya sekalian saya nanti minta tolong sama kamu untuk karyawan yang baru, kamu kumpulin biodatanya, taruh di ruangan saya. Saya juga pengen tahu orang macam apa yang kamu rekrut di perusahaan ini. Sekalian saya mau baca beberapa CV dari mereka. Siap apa enggaknya. Nanti laporan saya bakal taruh di meja Pak Arif. Ya udah kalau gitu, sekalian nanti kamu kumpulin aja ya di ruang meeting semua karyawan yang baru. Kalian kita kenalan dengan beberapa direksi di perusahaan ini ya, biar mereka itu tahu siapa bos-bosnya dan siapa kepala divisinya masing-masing. Siap Pak. Tapi saya mohon maaf nih Pak, dari tadi saya belum melihat Bu Putri Pak. Lah, emang ya pastinya dia juga bakalan datang kan, soalnya kan ini udah jam masuk kantor. Ya iya sih Pak, makanya saya ngomong masalah Bu Putri karena mungkin belum datang Pak. Belum datang? Ya. Bantuannya belum datang. Biasanya dia selalu rajin dan dia selalu datang lebih awal daripada karyawan yang lain. Ya, kalau masalah itu saya nggak tahu Pak. Oh ya Pak, mohon maaf, masih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan di ruangan saya Pak. Nah udah, kamu lanjutin aja, jangan lupa nanti beberapa biodata karyawan baru kamu langsung taruh di meja kerja sana. Siap Pak. Ya. Mari Pak. Ya. Ben Putri ini itulah, biasanya dia nggak pernah kayak gini. Untung aja nggak terlalu deras juga hujannya. Kalau misalkan sampai deras kan aku basah. Aku harus benar-benar melaksanakan rencana aku ini dengan mulus. Kalau misalkan aku gagal, yang bakalan berlarut-larut masalah ini. Aku masuk lewat mana ya? Soalnya kan aku juga nggak tahu. Aku udah Bay, Put, kamu ngapain? oh, kamu sendiri kenapa ada di kantor ini, Put? Ya aku kerja, Bay. Kamu ngapain? Neduh atau ngapain sih? Oh iya, Put. Berarti kamu kerja di sini. Aku kok baru tahu ya. Soalnya waktu perekrutan kemarin, aku selama tes di sini nggak pernah ketemu sama kamu, Put. Jadi aku karyawan baru di sini. Oh, kamu karyawan baru di sini dan emang pertama kali buat ketemu aku ya? Padahal aku sering banget loh, Bay, seliweran di sekitar sini. Oh gitu. Kalau misalkan aku tahu, aku pasti hubungin kamu, Put. Karena aku ada kontak kamu. Iya, lagian kenapa kamu nggak bilang sama aku? Kayaknya kamu juga tahu deh kalau aku kerja di sini. Aku nggak tahu, Put, beneran. Kalau misalkan aku tahu, aku pasti nanya-nanya sama kamu. Iya, aku juga baru hari pertama kerja di sini, Put. Terus kamu kenapa baru datang? Pasti kamu telat. Iya, Bay, ini hujannya di rumah deras banget. Dan kamu tahu sendiri kan, aku itu nggak punya mobil. Jadi aku kehujanan. Ya udah, nanti ke depan karena aku kan kerja di sini, kamu bisa hubungin aku, Put. Nanti kita bisa bareng buat berangkat ke sini.
Nggak usah, nggak apa-apa. Nanti kan kamu malah muter. Kita kan nggak searah, Bay. Ya nggak apa-apa sih, daripada kamu telat nanti kamu dimarahin sama atasan kamu. Oh ya Put, kabar kamu gimana Put? Kabar Soalnya aku meskipun punya kontak kamu kan, aku nggak pernah chat kamu Put, soalnya aku sungkan banget. Kayaknya kamu sibuk banget, aku lihat. baik. Kamu gimana? Alhamdulillah kabar aku juga baik Put. Ya aku juga sibuk masalah kerjaan di sini aja karena ya numpuk banget. Sebelum kerja di sini kamu kerja di mana? Aku kerja di pabrik Put, dan karena pabrik itu kebakaran, akhirnya semua karyawan di pabrik itu di PHK, dan aku coba ngelamar di sini, tahunya malah aku keterima di sini. Alhamdulillah banget. Karena aku kan juga butuh penghasilan Put. Aku juga harus menghidupi adik-adik aku, keluarga aku. Udah menikah emang? Iya, maksud aku ayah sama ibu aku. Aku masih belum nikah lah Put. Aku kan masih fokus untuk urusan pekerjaan aja sekarang. Kamu sendiri apa? Kamu udah nikah Put? Ya belum lah, Bay. Aku juga fokus sama kerjaan aku. Oh gitu. Tapi nanti di luar pekerjaan kalau misalkan aku hubungin kamu, kamu bakalan nggak keganggu kan Put? Atau bakalan risih? Ya enggak lah, Bay. Malah aku seneng banget kalau kamu hubungin aku. Beneran nih. Iya beneran. Kamu juga nggak pernah ada kabar sama aku. Soalnya kan udah agak lama juga sih aku chat kamu waktu itu. Kamu cuek banget Put, dan aku ngerasa apa karena aku ganggu waktu kamu atau gimana, jadinya aku bukan lagi yang chat sama kamu Put. Enggak, itu aku cuek karena aku emang bener-bener nggak tahu kalau kamu itu masih belum punya pasangan. Oh gitu. Ya aku kira kamu udah punya pasangan dan takut aku malah yang ganggu kamu. Santai aja Put. Oh ya, aku dengar-dengar di sini juga katanya lagi bermasalah ya Put. Di kantor ini maksud aku. Kok kamu tahu? Emang Ya. ada yang ngasih tahu ya? Aku cuman dengar orang lewat aja sambil ngomong, katanya sih di kantor ini ada masalah penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Kamu nggak terlibat kan Put? Ya enggak lah, Bay. Aku bukan orang kayak gitu. Aku itu orangnya jujur dan aku juga nggak mau makan uang kayak gituan. Ya memang harus kayak gitu sih Put, karena kalau misalkan kita kerja dengan jujur, ya mungkin nanti dan pastilah, bukan mungkin lagi tapi pasti kita bakalan dapat rezeki yang emang benar-benar barokah gitu. Sebenarnya ada juga sih, Bay, yang ngebujuk aku supaya aku itu terlibat dalam masalah itu. Oh, siapa Put? Kayaknya aku harus masuk deh, Bay. Ini aku udah telat banget. Aku banyak kerjaan. Aku duluan ya. Abis itu aku hubungin kamu buat ketemu ya. Iya udah, nanti kita ketemu lagi ya Put. Ya udah. Aku duluan ya, Bay. Iya Put. Berarti Putri ini tahu siapa sebenarnya yang udah melakukan semua ini. Aku harus temui Putri lagi habis ini. Win, akhirnya dulu ya sudah terlaksana sekarang. Pak Arif sudah gak percaya lagi sama Putri. Coba kamu lihat barusan, ya enggak? Sih. Aku udah mulai merasa ini adalah kesempatan yang bagus buat kita. Tadi Pak Arif marah-marah sama Putri segitunya. Bener banget. Oh ya, masalah rekrutmen yang kemarin ya, kita kan udah mendapatkan uang dari karyawan baru itu. Kamu tenang aja, kalau masalah pembagian, aku bakal memberikan bagian yang lumayan buat kamu. Makasih ya, Bit, udah ajak aku buat ya ini. Ya, Pasti mereka berdua yang udah melakukan semua ini. Yang penting aku udah dapat bukti sekarang. Aku gak bakalan biarin mereka, dan aku harus cari informasi lebih lagi. Karena mereka juga nyebut Putri, berarti aku harus tanya sama Putri. ya. Gimana kalau kita bujuk Putri supaya ada di dalam rencana kita, ya enggak? Aku gak mau ya kalau Putri itu ya menggagalkan semua yang sudah kita lakukan.
Ya tapi dengan melihat Putri sudah buruk di mata Pak Arif, kita nggak perlu sebenarnya ngajak dia buat ikut sama kita. Dia udah mau kita bilang apapun ke Pak Arif, Putri bakal tetap dianggap salah dan Pak Arif bakal percaya sama kita. Ya, aku takutnya Pak Arif itu berubah pikiran di kemudian hari. Dan Pak Arif bakal percaya lagi sama Putri. Kalau semuanya Putri berada di di posisi kita, ya kita bakal tenang gitu loh. Masalah ini bikin aku sumpek banget ya. Di ruangan aku udah capek banget mikir masalah ini. Sekarang Misi Pak Arif. ini lagi orang. Eh, Kamu dari mana? Ini udah jam berapa? Udah jam berapa? 8 Pak. Emang masuk kantor tuh jam berapa? Jam 7 Pak. Tahu artinya? Iya Pak, saya mohon maaf saya telat. Barusan hujannya deras banget dan saya bener-bener kehujanan, jadi saya harus neduh Pak. Put, di sini itu ada berapa karyawan semua? Tuh, semua kehujanan. Tapi mereka nggak datang telat. Apa karena hujan? Kalau kena hujan, terus kamu luntur, kayak garam, kayak gitu, ha? Iya Pak, saya mengaku kalau saya salah, saya minta maaf. Gini Put ya, saya tuh nganggep kamu itu salah satu karyawan teladan di sini. Kamu tahu kan hari ini hari pertama karyawan baru untuk masuk kantor ini. Iya, saya Jadi tahu, Pak. kamu jangan ngasih contoh yang nggak baik. Kamu itu udah karyawan yang lama di sini. Kalau misalkan saya nggak ngasih pelajaran sama kamu, karyawan baru pasti bakal niru seperti kamu. Yang senior aja datang telat gak dimarahi. Iya, Dan pasti mereka berpikiran seperti itu. saya mohon maaf Pak. Lain kali saya nggak akan ngulangin kesalahan ini lagi dan saya benar-benar minta maaf. Dan kalau misalkan besok hujan lagi, kamu bakalan telat lagi kayak gitu. Nggak bakal Pak. Saya bakal datang lebih awal meskipun hujan, saya tetap berangkat. Ya, ini peringatan pertama dan terakhir buat kamu. Jadi jangan bikin saya malu di sini dan jangan sampai berpikiran beberapa karyawan baru itu, bos di sini terlalu lunak sama karyawannya. Iya Pak. Jangan iya aja, paham nggak? Paham Pak. Kamu di sini dibayar bukan cuma untuk minta maaf dan bilang iya. Iya Pak, saya Tugas paham. yang saya udah kasih sama kamu gimana? Di sini sekarang udah banyak masalah. Dan jangan kamu tambah bikin masalah lagi. Jangan bikin kepala saya ini pecah hanya untuk ngurusin beberapa karyawan yang kerjanya nggak becus. Tugas yang kemarin Pak Arif berikan sama saya itu udah selesai. Cuman kayaknya saya tinggal ngecek Tapi aja. kenapa masih belum ada di meja kerja saya? Karena hari ini saya telat, makanya saya baru mau ngambil dan mau ditaruh di meja Pak Arif. Sekarang kamu tahu kan resikonya kalau telat. Semua kerjaan kamu bakalan terbengkalai. Dan laporan itu harus saya tanda tangani dan sampai detik ini laporan itu belum ada di meja saya. Jadi, ya kalau misalkan kamu telat, bakal berdampak banget sama pekerjaan kamu dan pekerjaan saya pastinya. Iya Pak, saya mengaku kalau saya salah. Saya nggak bakal ngulangin ini lagi dan saya tepat waktu dan saya juga akan mengerjakan tugas saya itu dengan benar. Dan sekarang kan ada beberapa karyawan baru dan saya dengar-dengar tadi dari Pak David ada sekitar 30 karyawan baru dan itu tersebar di berbagai divisi di perusahaan ini dan salah satunya juga di divisi kamu ada orang baru. Nanti kamu ya ajarin mereka lah, ajarin mereka dengan baik. Dan saya harap kamu bisa jadi teladan buat mereka ya karena saya yakin kamu itu punya kemampuan yang lebih dan ya ini baru kesalahan pertama kamu. Dan kenapa kamu saya cegat di sini karena saya nggak mau ada rame-rame dalam kantor sehingga bikin kacau dan ya saya nggak mau citra kamu jelek, saya marahin di depan karyawan. Iya Pak. Jadi saya cegat kamu di sini. Saya harap ya kemarahan saya jangan kamu ambil hati. Ini juga demi kebaikan kamu dan
pekerjaan kamu ke belakangnya nanti. Iya Pak, saya paham kalau ini emang kesalahan saya, jadi saya juga sadar Pak. Dan saya juga udah ketemu sama beberapa calon karyawan baru di sini, dan ada salah satu calon karyawan sini yang saya kenal juga. Makanya saya barusan udah ngobrol juga sama orang itu. Ya, saya harap kamu walaupun kenal, ada beberapa kenal, kamu jangan terlalu akrab lah kalau misalkan sama karyawan baru, takutnya menimbulkan fitnah yang enggak di kantor ini. Iya Pak. Ya udah kalau gitu saya permisi, saya juga mau ambil tugas yang harus taruh di meja Pak Arif. Ya udah buruan. Permisi ya Pak. Iya. Banyak banget ya masalah di perusahaan ini. Kepala kopi pecah ya rasanya. Gimana menurut kamu? Kalau semuanya Putri nanti gak mau diajak kompromi, ya kita ancam aja Put. Ini dia orangnya. Banget orangnya dah. Put, Ada apa ya? kamu kayaknya tadi dimarahin sama Pak Arif ya? Iya, aku dimarahin karena telat aja. Ya, Dan nggak biasanya juga kata Pak Arif aku telat, dan karena di sini juga banyak calon karyawan baru, jadi aku dikasih tahu supaya aku tidak mencontohkan yang nggak baik. Tapi Iya. kamu sadar nggak sih, kamu tuh pertama kali lo dimarahin sama Pak Arif. Biasanya Pak Arif tuh nggak pernah marah-marah sama kamu. Aku sadar kok Win, dan aku juga sadar kalau hari ini itu emang kesalahan aku, bukan kesalahan orang lain. Ya. Dan aku juga nggak mau melempar kesalahan aku sama orang lain. udah kamu tenang aja. Kalau misalnya Pak Arif, biar kita berdua yang ngomong sama Pak Arif supaya Pak Arif gak marah lagi sama kamu. Ya. Nggak usah. Hah? Pak Arif udah nggak marah kok. Aku juga udah minta maaf sama Pak Arif, dan Pak Arif juga udah maafin. Yang penting aku itu nggak ngulang kesalahan lagi. Tapi kamu ngerasa itu nggak aneh? Kan Pak Arif nggak pernah marah-marah sama kamu. Baru sekarang. Dan kamu yakin kalau kamu nggak ada kesalahan lain selain telat tadi? Selama aku kerja di sini kayaknya aku nggak merasa punya salah deh Win. Karena Pak Arif itu emang baik sama orang yang nggak punya salah. Tadi Pak Arif marah-marah itu ya emang karena aku salah aja, karena aku telat dan nggak bilang juga. Tapi kayaknya marahnya marah banget sih. Kamu nggak ngerasa itu aneh? Udahlah. Enggak, maksud kita berdua itu kita mau bantuin kamu biar kamu nggak kena marah lagi sama Pak Arif. Udah Win, ya kalau semuanya Putri gak mau kita bantu gak apa-apa, itu hak dari Putri. Tapi yang sangat penting untuk saat ini ya, aku minta sama kamu ya bisa bekerja sama dengan aku, dengan kita. Maksudnya kerja sama gimana ya? Ya, coba kamu pikirkan. Kalau semuanya kita cuma mengandalkan gaji dari perusahaan, kita nggak bakal mendapatkan apa yang kita inginkan. Apalagi sekarang musim hujan. Nah, apa kamu pengen terus-terusan telat dan dipecat sama Pak Arif gara-gara kamu telat hujan pagi hari? Kalau semuanya kamu punya mobil, ya jam berapapun kamu mau berangkat, kamu gak bakalan telat lagi. Bener banget. Dan kita ada cara gimana kamu bisa dapetin mobil dengan mudah. Caranya? Caranya? Caranya gampang banget ya. Di sini kan yang memegang keuangan itu kamu. Ya kita tinggal menggelapkan dana perusahaan aja. Gampang banget kok. Aduh, udah deh, kamu gak usah mikirin hal-hal pusing-pusing gitu, tenang aja, semuanya bakal aman kok. Kalau masalah laporan nantinya kita yang bakal memanipulasi. Iya. Gimana? Kamu tinggal setuju aja, tanda tangan, sudah beres. Kamu gak bakalan mendapatkan masalah. Besok bisa kamu sih beli mobil, pergi enggak? Aku juga nggak mau pusing-pusing mikirin itu sih. Jawaban aku itu nggak mau. Karena ya aku juga nggak mau punya masalah sama keuangan di kantor, apalagi sama kalian. Kalau kamu Win, kalian itu masih butuh sama kerjaan ini. Jadi kalau kalian masih butuh, kalian nggak usah yang macem-macem. Tapi Ya. gaji bulanan ini nggak cukup. Kalau misal kita mau yang lebih dan kita mau berusaha, apa salahnya dong? Ya kalau kamu pengen uang lebih, kamu bisa kerja lebih juga. Bukan dengan cara kayak gini. Kalau semuanya kamu gak mau dan menolak ya ajakan kita, kamu siap-siap aja bakal angkat kaki dari perusahaan ini. Ya, kita bisa melakukan berbagai cara supaya Pak Arif memecat kamu secara tidak hormat dari perusahaan Terserah ini. kalian mau ngomong apa. Saya itu tetap nggak mau kerja sama kalian, apalagi korupsi kayak gini. Ya Oh, udah. berani.
Ini gak aman nih, kayaknya Putri bakal bocor gak sih? Udahlah, sekarang posisi Putri udah gak dipercaya lagi sama Pak Arif. Ya, Kita iya. cuma tinggal nyentil Pak Arif ya supaya Putri dipecat hari ini juga Mending sama Pak sekarang Arif. kita langsung cari Pak Arif aja daripada Putri duluan, yang ke Pak Arif kan bahaya buat kita. Ayo. Baik. Put. Hujan-hujanan. Aku barusan habis dari ruangan sebelah Put. Soalnya aku harus ambil berkas di surat atasan tadi Put. Oh ya, kamu habis dari mana Put? Aku habis dari ruangan teman aku sih. Oh gitu. Kamu udah ketemu sama atasan? Aku tadi udah ketemu, cuman ya itu aku disuruh ambil berkas. Oh ya Put, aku penasaran Put dengan apa yang kamu sampaikan sama aku tadi. Kamu bilang kamu juga ditawari buat ikut untuk masalah, ikut ke dalam masalah yang terjadi di kantor ini. Emang gimana sih Put ceritanya? Soalnya aku juga pengen tahu sebagai karyawan baru, aku kan juga harus bisa bersikap Put. Aku bakal cerita sama kamu karena kamu di sini karyawan baru. Tapi kamu nggak boleh bilang sama siapapun ya, Bay. Aku nggak bakalan bilang sama siapapun dan aku bakalan amanin nama kamu di sini Put. Itu Iya. cuma untuk pengetahuan aku aja kok Put. Kamu kan tahu sendiri, ini masalah besar, ini bukan masalah kecil. Dan kalau sampai aku terbawa, aku terseret, aku pasti keluarkan dari kantor ini, Bay. Dan aku butuh banget pekerjaan ini. Tenang aja Put, aku pasti bakalan jaga rahasia ini. Tapi nggak ada orang kan? Tenang aja, lagi nggak ada orang Put. Jadi dua karyawan yang menggelapkan dana itu namanya Windy sama David. Dan mereka itu ngajak kerja sama aku karena yang pegang keuangan itu aku, Bay. Dan mereka akan bagi hasil sama aku. Yang mau mengubah semua laporannya juga mereka berdua. Dan aku tinggal tutup mulut dan aku terima uang. Gitu aja sih. Tapi kamu tenang aja, aku nggak mau karena itu perbuatan jahat. Berarti kamu beneran nggak terlibat Put, untuk masalah urusan yang namanya David sama Windy ini? Soalnya Enggak, kalau misalkan ini sampai ketahuan, ini bisa dibawa ke pihak yang berwajib Put. Yang nggak sama sekali, malahan aku pengen ngelaporin mereka berdua, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Apalagi aku nggak punya bukti apapun. Tenang aja Put, karena kamu juga udah jujur sama aku bakalan bantuin kamu supaya kamu juga nggak terlibat ke masalah ini. Enggak, aku nggak mau kamu juga terlibat ya. Kamu ini karyawan baru, nanti kamu lebih bermasalah lagi dari aku sama Gini ya mereka. Put, aku kasih tahu. Aku lebih baik kehilangan pekerjaan aku daripada aku tahu sesuatu yang nggak seharusnya aku biarkan dan merugikan orang lain. Ya, mending aku kehilangan pekerjaan aja. Aku Tapi, harus Bay, kasih tahu sama atasan kalau misalkan mereka berdua, dan kamu nggak usah khawatir. Aku juga melakukan sesuatu ini nggak gegabah juga Put. Dan apa kamu nggak percaya sama aku Put? Aku bisa menyelesaikan masalah ini. Ya jangan mentang-mentang aku juga masih karyawan baru ya Put. enggak, aku bukan nggak percaya sama kamu, tapi aku takut kamu kenapa-napa aja. Udah, kamu nggak usah khawatir. Lagian aku juga masih baru sehari di sini. Seandainya aku dipecat nanti, aku juga bisa cari kerjaan lain Put. Yang penting masalah ini bisa selesai. Tapi kalau kamu dipecat, kamu kan nggak sekantor lagi sama aku. Kamu nggak usah khawatir Put. Urusan masalah ini nanti aku janji sama kamu, aku usahakan gimana caranya aku nggak dipecat dari kantor ini. Dan aku juga bakalan jujur semuanya sama kamu tentang apa yang udah aku lakukan hari ini Put. Emang kamu ngapain aja? Sebenarnya tadi aku juga mergoki mereka berdua Put, lagi ngomong dan juga sebut-sebut nama kamu. Katanya mereka pengen bikin kamu dipecat dari kantor ini. Dan aku udah rekam semua pembicaraan mereka secara nggak langsung. Aku udah ada barang bukti dan aku harus laporin mereka. Sebenarnya juga karyawan seperti mereka kayaknya nggak pantas ada di kantor ini deh Put. Aku setuju. Aku setuju. Kamu kalau udah punya bukti, berarti kamu tinggal laporin aja, Bay. Ya, iya makanya Put, kamu nggak perlu takut lagi. Seandainya nanti mereka memutarbalikkan fakta, aku bakalan terima kok. Yang penting aku udah melakukan sesuatu yang benar menurut aku, dan emang benar menurut orang lain juga.
Coba deh, seandainya kalau misalkan kita nggak hentikan dari sekarang, berapa banyak lagi keburukan atau penggelapan dana di kantor ini yang bakal mereka lakukan. Jadi ini mumpung masih di awal, Put. Kalau misalkan kita diam aja yang tahu, kalau bukan kita, terus siapa lagi, Put? Karyawan yang lain, mereka cuma memikirkan pekerjaan sendiri. Aku lebih baik kehilangan pekerjaan aku, tapi menyelamatkan banyak karyawan, Put. Jadi ke depan ini juga pembelajaran buat kamu. Jangan takut sama siapapun, selagi kamu tuh bener, Put. Jangankan cuman pekerjaan, nyawa pun kita harus pertaruhkan untuk kebenaran, Put. Iya, baik. Oh, Kamu nggak malah ketawa, Put. Ya kamu malah kasih kata-kata sama aku. Itu bukan kata-kata, Put, tapi itu kan emang kenyataan, Put. Aku rela dipecat dari kantor ini demi menyelamatkan karyawan yang lain. Kalau misalkan bukan aku, terus siapa lagi yang bakalan membongkar ini semua? Iya, ya udah. Terus kamu nggak takut nih? Kamu berhadapan sama atasan. Kamu kan nggak pernah ketemu. Aku nggak pernah takut sama siapapun, Put, selagi aku benar. Oh ya, Put. Tapi aku mau ngomong sesuatu sama kamu, Put. Apaan, Beb? Kamu sekarang agak sedikit beda aja, Put. Beda kenapa? Ya aku ngeliat kamu tuh lebih anggun sekarang, Put. Iya, karena ini kerja di kantor, Bay. Masa iya aku mau pakai celana yang nggak sopan? Ya enggak, aku cuma ngasih tahu aja. Kalau misalkan kamu tambah anggun gini, pasti banyak cowok-cowok atau bahkan karyawan di kantor ini yang suka sama kamu, Put. Kayaknya yang muji aku itu cuma kamu deh. Selama ini nggak pernah ada sih. Ya mungkin mereka memuji dalam diam aja, Put. Jadi diam-diam mereka banyak yang kagum sama kamu. Oh ya, kamu beneran nggak punya pacar, Put? Aku beneran, Bay. Kamu juga enggak kan? Aku belum punya pacar, Put. Aku kan masih fokus sama kerjaan aku. Ya berarti kita sama. Soalnya kalau misalkan kamu nggak punya pacar, aku lihat kamu ada jerawatnya di sini, Put. Terus itu jerawat siapa, Put? Ini jerawat aku, Bay. Oh. Emang kenapa? Nggak bisa. boleh ya orang Kalau- punya jerawat. Kalau kata teman-teman itu, kalau ada perempuan lagi jerawatan tuh berarti lagi kangen atau lagi suka sama orang. Apaan sih? Enggak, aku biasa aja. Oh gitu. Vin, sini. Itu siapa laki-laki itu? Ini Karyawan baru ya? kesempatan banget buat ngancurin Putri. Aku bakal foto, kemudian aku bakal kasihkan sama Pak Arif. Biar Putri dipecat, berpacaran di jam kerja. Udah, ayo balik. Put, mending sekarang kita langsung cari atasan aja yuk, biar cepat selesai. Kalau misalkan kita nunggu redanya juga bakalan lama, Put. Yakin nih? Soalnya tadi aku lihat pimpinan kita itu ke arah sana, Put. Yakin nih kamu mau ngomong? Ya aku yakin. Udah, yuk. Ini dia Pak Arif. Pak, Ya, Bib. Ada apa? ini Pak, ada hal yang penting yang harus kita sampaikan sama Pak Arif mengenai Bu Putri, Pak. Iya, Pak. Kenapa kamu nggak tunggu di ruangan saya aja? Ini kan hujan. Ini dalam keadaan genting banget, Pak. Jadi tadi kita berdua melihat Putri sedang berpacaran sama karyawan baru, Pak. Iya, Iya, Pak. Bener banget di depan ruangan lagi, Pak. Ruangan kantor, Pak. Kalau semuanya Putri dilihat sama karyawan yang lain, apa tidak menurunkan citra perusahaan, Pak? Iya, Pak. Di sisi lain dia hari ini juga telat, Pak. Itu sudah memberi contoh yang buruk, Pak, buat karyawan baru. Apalagi sampai pacaran seperti ini, Pak. Kayaknya ini memang harus di... Ini, Pak. Kalau Pak Arif gak percaya. Iya, Pak. Sebenarnya hari ini Putri ada apa sih? Kok selalu bikin masalah? Apa dia udah nggak betah kerja di sini ya? Agar dia itu tidak dipecat apa gimana? Ya, mungkin Lagian karyawan baru siapa sih yang berani deketin Putri? Lagian secara karyawan baru itu harusnya fokus sama pekerjaannya, bukan mau mikirin masalah pribadi seperti itu. bisa jadi laki-laki itu adalah mantan Ibu Putri, atau Ibu Putri emang sengaja memasukkan laki-laki tersebut untuk bekerja di sini supaya bisa bertemu setiap hari, Pak. Bisa jadi, Pak. Ini masalah satu belum selesai itu sudah nambahin lagi.
Iya, sepertinya juga masalah di kantor ini biangnya juga dari Putri sendiri, Pak. Tunggu, Win. Kenapa kamu bicara seperti itu? Soalnya kalau misalkan kamu bicara seperti itu, sama aja kamu memfitnah Putri. Kita Kamu kalau nggak punya bukti apa-apa, jangan ngomong sembarangan. Ya kan keuangan juga ada di Putri, Pak. Iya, Pak. Jadi bisa jadi nggak sih, Pak? Dia ngajak pacarnya ke sini biar misinya dia bisa selesai, Pak. Yang kalian maksud dengan pacarnya Putri itu sekarang ada di divisi apa? Apa satu divisi sama Putri? Aduh, saya nggak tahu lagi, Pak, soal itu, Pak. Nah, ya soalnya saya barusan ngelihat sepintas dari kamera David. Laki-laki itu ya gimana ya, kurang jelas. Kamu tuh gimana sih cara ngerekamnya? ya saya minta maaf, Pak, karena saya Buru-buru, takut Pak. ketahuan, Pak. Iya, Kalau Pak. semuanya kita ketahuan sama Putri nanti menyangkal. Padahal saya sudah wanti-wanti sama Putri, jangan bikin masalah lagi. Saya nggak mau kalau misalkan nanti kelihatan karyawan baru, kinerjanya buruk, dia bakal jadi contoh. Sekarang dia malah berperilaku seperti itu. Seharusnya Pak Arif sudah saatnya ambil tindakan supaya masalah ini tidak berlarut, Iya, Pak. supaya kita di kantor ini fokus untuk mengembangkan perusahaan ini, Pak. Ya kalau misalkan omongan Windy itu benar dan emang terbukti kalau misalkan dibalik semua masalah di sini itu adalah Putri, saya nggak bakal ngasih maaf sama dia dan saya bakal tempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Itu udah langkah paling benar sih, Pak. Nah, sekarang Putri ada di mana? Di depan Putri kantor, Pak. tetap barisan, Pak. Mumpung lagi sama pacarnya itu, Pak Arif bisa langsung ke sana terus langsung ambil tindakan aja, Pak. Ini lagian juga masih jam kerja. Nah, makanya, Pak. Ini emang udah nggak bener kan, Pak? Emang udah nggak profesional. Tapi saya mau marah-marah gimana kalau misalkan lagi di tempat ramai seperti itu. Saya nggak bakal, nanti saya takutnya punya citra yang buruk di depan karyawan, apalagi marah-marah di depan ini seperti itu. Menurut saya Pak Arif gak bakalan terlihat buruk di depan karyawan baru karena Pak Arif di sini adalah pimpinan. Pimpinan harus tegas, Pak. Oh iya, Pak, benar, Pak. Apalagi mumpung Putri bareng sama pacarnya, otomatis mempunyai alasan yang kuat untuk langsung memecat Bu Putri. Nah ini sebagai, ya kamu benar juga, Bu. Lagian nanti saya bakal marahin dia di depan umum sebagai pembelajaran bagi semua karyawan agar ya dalam pekerjaan mereka nggak boleh main-main, apalagi mencampur adukan masalah pribadi sama pekerjaan. Iya, Pak. Benar, Pak. Apa sekarang kita pulang aja ya? Ini hujan kayak gini. Kita nyusul, Pak, kalau Pak Arif. Apa kalian nggak bareng aja? Iya. Kalian kan sebagai bukti nanti ya. Kita kan juga ada kerjaan karena ini masih jam kerja juga, Pak. Kita masih ada kerjaan yang harus diselesaikan. Nanti kita Iya. bakal nyusulin Pak Arif ke Putri, Pak. Iya, Pak. Kalau itu saya tinggal dulu ya. Iya, Pak. Win, misi kita berhasil. Pak Arif percaya nih sama Bener kita. banget. Putri bakal dipecat sama Arif. Udah, kalau itu kita buntutin Pak Arif aja atau gimana? Iya, kita Ini lihat kita aja. buntutin aja. Jadi, Ini dia. Sama. Nah, mohon maaf Pak, saya mau bicara sebentar sama Putri. Iya, ngomong aja. Jelasin siapa karyawan baru yang udah pacaran sama kamu. Aku. Emang kenapa? Hah? Aku tahu tadi ada yang ngeliatin aku dan mutuin aku sama Putri. Maksudnya apaan sih, Bay? Bay ini atasan aku loh. Aku harus jelasin semuanya sama kamu, Putri. Jadi, waktu aku ngomong sama kamu, aku nggak sengaja tadi ngelirik ada 2 orang itu lagi ngevideoin aku sama kamu, Putri. Dan aku yakin dia pasti berusaha buat gimana caranya kamu dimarahin sama atasan kamu. Iya Pak, saya benar dapat informasi itu dari karyawan saya yang namanya. Ini kan orangnya, 2 orang ini kan? Iya ini. David sama Windy. Sini. Aku tahu ya, kamu sama orang ini yang udah memvideo aku sama Putri waktu ngomong tadi kan? sih. Lagian kita bener kan? Kalian pacaran kan di sini? Kamu jangan kurang ajar sama kita. Kita senior kamu dan kita harus bertindak ketika Fit, diam. Kenapa, Pak? Kamu tahu lagi ngomong sama siapa? Sama karyawan baru.
karyawan baru. Ini bos kita. Bos, Kamu ini sembarangan aja kalau ngomong. bener Pak. Iya, Bib. Aku sengaja di sini pura-pura buat jadi karyawan baru karena Arif bilang sama aku di sini ada masalah yang sangat besar. Ternyata kalian berdua, kalian pikir aku nggak tahu kalian ngobrol apa? Aku udah rekam semua pembicaraan kalian di sini waktu kalian ingin membagi hasil penggelapan dana dari kalian ini. Jadi aku nggak mau tahu ya, Arif. Udah aku kirim sama kamu laporkan mereka berdua ke pihak yang berwajib. Jadi mereka berdua udah minta duit sama karyawan-karyawan baru yang masuk di sini, kemudian laporan dipalsukan oleh mereka berdua. Dan mereka berdua berusaha buat membujuk Putri supaya terlibat ke masalah ini. Karena di sini cuma Putri yang tahu. Putri udah ngasih tahu sama aku dan Putri gak ada keberanian buat ngomong sama kamu. Karena ketika Putri ngomong, mereka pasti bakalan memutarbalikan fakta di sini. Pantas ya dari tadi kamu komporin saya agar saya marah sama Putri. Jadi ini rencana kalian. Pak, kita minta maaf, Pak. Kita bakal balikin uangnya, Pak, tapi jangan laporin ke pihak yang berwajib. Uang itu harus kalian balikin. Cuman sanksi buat kalian bakalan tetap berlaku. Aku mau mereka berdua kamu bawa sekarang juga ke pihak yang berwajib. Kita serahkan sepenuhnya sama mereka. Iya siap pokoknya. Udah, ngapain masih di sini? Apalagi kalian tunggu di rumah surat pemanggilan dari pihak yang berwajib. Silakan. Put, aku minta maaf ya Put. Sebenarnya aku bukan karyawan baru di sini, tapi aku yang punya perusahaan. Dan aku melakukan hal ini karena aku harus membongkar semuanya Put. Biar aku tahu kelakuan mereka seperti apa. Kalau misalkan aku bilang dari awal, kamu gak kira bilang sama aku Put. Ya, mungkin kamu bisa pergi dulu Rif. Wah, iya. Kalau gitu saya balik ke ruangan dulu. Kamu jangan marah ya Put. Seharusnya aku minta maaf sama kamu. Udah. Nggak tahu kamu bos aku. Gak apa-apa Put. Aku gak mau kita ada batasan. Dan aku mau kenal lebih dekat sama kamu. Itu pun kalau misalkan kamu mengizinkan Put. Ya kalau misalkan kamu gak mengizinkan juga, aku bakalan jaga jarak kok Put. Iya, aku ngizinin kamu buat deket sama aku. Ya udah. Aku makasih banyak ya Put. Ya udah, kalau kayak gitu mending kita ngobrol di sebelah sana ya Put.